Oke, selamat datang di channel Tutor Kampung. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang aturan baru tanding 2022. Oke, simak videonya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Di aturan 2022 ini ada banyak sekali perbedaan aturan dari aturan sebelumnya. Sangat berubah drastis aturannya. Yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh, itu banyak sekali yang berbeda. Oke, makanya dari aturan ini kita belajar lagi dari awal, bukan cuma pelatih, bukan cuma siswa, tetapi wasit juga semuanya dari awal, karena aturannya ini sangat jauh dari aturan sebelumnya. Oke, sekilas yang pertama, untuk tanding ini kita menggunakan bodi yang berbeda. Bodi yang kalian pakai sekarang, yang dulu udah gak bisa dipakai lagi, karena kita harus menggunakan bodi yang baru, yaitu untuk menutupi di bagian depan, bagian punggung belakang, kemudian bagian pundak, karena nanti ada serangan ke pundak itu boleh. Oke, perbedaan aturan yang pertama. Oke, untuk serangan pukulan seperti ini, seperti di aturan sebelumnya, jika ada penentu seperti ini, poinnya hanya 1. Tetapi ketika beruntunnya berbeda pukulan, bisa menjadi 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Pertama kita mulus mengepal, ini 1. Kemudian yang keduanya pukulan terbuka, ini juga masuk 1. Kemudian pukulan dari bawah uppercut, ini 1. Kemudian ada lagi sikuan, ini 1. Kemudian sikuan ke belakang, ini 1 juga. Jadi itu. Jadi itu dalam pukulan. Jadi ada variasi pukulan, makanya nanti akan mendapatkan poin yang lebih banyak dari pukulan. Misalkan ini 1 itu tadi, 1. Ada lagi sikuan tuh. Nah, itu. Kemudian ada lagi pukulan dari atas, bisa loncat. Nah, ini 1 poin. Bisa. Dulu waktu di aturan yang sebelumnya, loncat itu tidak diperbolehkan, tapi untuk aturan sekarang memukul sambil loncat itu boleh. Superman punch bisa. Itu boleh. Kemudian ada pukulan dari atas. Jadi pukulan patahan dari atas bisa. Contohnya pukul kiri. Nih. Terus dipukul dari atas, dari sini serang. Nah, ini boleh. Pukulan dari situ boleh. Itu berapa? 1 poin. Makanya di bodinya ini ada yang menjaga ataupun pengaman ke pundaknya. Oke, itu dari pukulan. Dari tendangan tidak ada yang berubah, hanya saja ada masih seperti dulu, tendangan mematahkan itu lurus ini, ya. Tendangan lurus seperti ini tidak boleh, dengan mematahkan tidak boleh. Kemudian tendangan langsung ke paha juga tidak boleh, di samping tidak boleh. Oke, tetapi jika serangan ke pahanya itu adalah serangan kecohan ataupun hawalan dan diikuti dengan serangan tendangan yang lainnya, itu diperbolehkan. Seperti ini boleh. Ke punggung sekarang, area punggung semuanya boleh diserang. Ini adalah area poin. Yang penting untuk 2 kali serangan. Jadi ke pahanya boleh. Kalau misalkan ke paha 1 kali, ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Misalkan dilakukannya dengan tendangan T, ini boleh, sah ya. Kemudian ada tendangan dari belakang, seperti tadi tendangan fisik, menghindar, kemudian tangan lutut, ini sah, ini boleh. Nanti maksudnya jatuhan. Bahaya, memang bahaya, karena lutut ini bisa bergeser, tulang lutut ini bisa bergeser. Bahaya, tapi memang itu aturannya. Kemudian dulu menginjak juga boleh ya.
sekarang menginjak boleh. Jadi kita menyerang sambil menginjak. Nah, untuk menguji pergerakan lawan ini boleh. Kemudian pakai diserang lagi, ini boleh, sah. Oke. Nah, untuk hal seperti itu, untuk menginjak kaki itu sebenarnya bahaya. Karena kalau misalnya diinjak, dia jatuh, ini mungkin akan terjadi cedera. Tapi memang sekarang boleh, mau gimana lagi ya. Jika dalam aturan sebelumnya menarik tidak boleh, maka sekarang menarik itu boleh. Menarik untuk menjatuhkan itu boleh. Ambil bodinya misalkan, tarik, maka itu sekarang sah menjadi 3 poin untuk jatuhan. Tetapi jika menarik dengan 2 tangan, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh, hanya boleh 1. Tetapi jika memegangnya dua titik yang berbeda, 1 body, 1 ke celana, ini boleh. Jatuhkan ini boleh, tahulah pokoknya boleh. Pusing jatuhan. Aturannya memang kayak gitu sekarang. Jadi tarikan itu boleh. Kemudian ada lagi menjatuhkan diri sambil menjatuhkan lawan. Gimana ya? Kayak gini, misalnya jatuh sini. Ini sambil menjatuhkan lawan. Ini boleh. Ini boleh. Jadi itu termasuknya jatuhan, sah 3 poin. Oke. Jadi banyak sekali aturan yang sangat berbeda dari aturan sebelumnya. Jadi untuk di pukulan melompat boleh, melompat boleh, pukulan dari atas ke bahu boleh, sekarang sikutan boleh dilakukan. Itu untuk pukulan. Untuk tendangan kayak tadi boleh, tendangan dari belakang ke lutut, ini boleh. Saat menginjak juga boleh. Serangan ke paha tidak boleh bila 1 kali tendangan. Tetapi kalau 2 kali ada serangan sahnya boleh. Gitu. Tarikan boleh. Sekarang lutut, sekarang ada serangan lutut. Sekarang bisa menggunakan serangan lutut langsung. Nah, itu asalkan tidak menarik, benar. Ya, untuk serangan lutut boleh, asalkan tidak sambil menarik. Contohnya kayak gini, tarik. Ini tidak boleh. Yang diperbolehkan serangan lutut langsung. Nah, gitu. Jadi jika kayak Muay Thai, ya. Jadi ada Muay Thai-nya. Sikuan boleh. Diukur jarak pinggir sikut Dari bawah, samping, atas, boleh ke sini. Nah, ada juga sikutan misalkan memukul. Ya, siap. Nah, misalkan kayak gini. Tapi ini kehilangan keseimbangan. Kemudian kita sikut, smack. Nah, itu sah. Jadi untuk sikutan dari belakang seperti ini, loncat, ini boleh. Silakan kalian bersmackdown ria di pertandingan pencak silat, bebas, itu boleh, diperbolehkan. Jika dulu tidak diperbolehkan, ya tidak boleh, karena kan loncat tidak boleh, memukul bagian tulang punggung juga tidak boleh sekarang, karena body protectornya udah full, jadi sekarang diperbolehkan. Oke. Nah, untuk di aturan yang ini akan banyak kebingungan, peserta ataupun atletnya bingung, pelatihnya bingung, penontonnya bingung, karena jatuhan itu mungkin yang dijatuhkan adalah yang mendapat poin. Contohnya gimana? Karena ada sistem counter attack ataupun serangan balasan dalam jatuhan. Contohnya
ini tendang, wah, serang, dijatuhkan, kemudian ini tarik, ditarik tangannya, nah ditarik, ini jatuh, maka jatuhannya sah untuk yang menjatuhkan, ataupun hanya tangannya saja misalkan menjatuhkan, jatuh, tapi tangannya misalkan menyentuh matras, maka ini jatuhan sah untuk yang di bawah yang menarik. Jadi menarik sekarang boleh ya. Dan kemudian lagi dalam aturannya tidak untuk apa sih? Jatuhan menumpuk itu udah gak ada. Jatuhan menumpuk tidak sah itu udah gak ada. Jadi tetap harus ada yang jatuhan poin bagi salah satunya, nanti ditentukan oleh wasitnya sesuai dengan kondisinya kayak gimana. Selanjutnya aturannya dulu circle itu cuma dilakukan satu kali, sekarang circle boleh dilakukan 2 kali, circle belakang kemudian circle depan boleh. Contoh seperti ini, bisa tidak kena misalkan loncat katanya. Nah bisa disusul dengan circle depan kayak gitu ya, itu sah sekarang. Kalau dulu nggak boleh ada 2 kali pergerakan, sekarang boleh 2 kali pergerakan. Ya selamat dengar rupanya. Oke, ulangi ya. Circle 1, 2. Ini boleh dilakukan, boleh, dan mendapatkan poin yang sah. Kemudian apa lagi? Memukul ketika grounding. Oh, Once on the ground. Oh ya, pukulan serangan dari bawah ya. Oke, jadi ketika ada circle, bro, circle. Tangan, ini sah. Ataupun dipukul, ulangi. Satu kali pukulan, ini boleh dilakukan sah. Tetapi untuk yang melakukan circle ini tidak boleh. Contohnya circle, mukul, ini tidak boleh. Hanya di jatuhan, pukulnya misalnya. Oke, ini tidak boleh untuk yang melakukan circle. Tapi untuk yang di circle melakukan serangan, pukulan ataupun tendangan itu boleh bernilai 1 poin. Kemudian dalam jatuhan, jatuhan di depan ya. Nah, ini yang dijatuhkan boleh melakukan belaan berupa pukulan. Gitu. Ya. Jadi boleh dipukul sebagai belaan. Itu boleh bernilai poin juga. Oke. Jadi banyak aturan-aturan yang sangat berbeda dengan aturan sebelumnya. Dari mulai bantingan, pukulan, tendangan dan lain sebagainya. Dan untuk nanti ketika pertandingan menggunakan aturan yang baru, tidak ada henti 6 serangan, tidak ada. Jadi serangan itu akan kesilat dan lawannya akan melakukan serangan ataupun belaan secara terus-menerus, kecuali dihentikan ketika keluar belakang, dihentikan ketika waktu selesai, dihentikan ketika ada pelanggaran. Ya, jadi nanti akan terus saling memukul, menyerang, menendang dan lain sebagainya tanpa ada henti. Ya, jadi silakan capek, silakan lelah untuk bermainnya di gelanggang ya. Karena itu emang aturan yang sekarang kayak gitu. Oke, lanjut ke tarikan. Seperti tadi tarikan ke body boleh, tarikan ke tangan juga boleh. Tarikan ke tangan, dulu kan menarik ini, silat menarik tidak boleh. Sekarang silat menarik boleh. Oke, pukul ini boleh, ataupun tarik, lepas, tendang ini boleh. Saya lepas, nah ini diperbolehkan. Oke, kemudian meloncat, melompat sekarang udah bisa. Tendangan, melompat, tendangan, memutar 360 bisa sampai 360.
Jadi ini seperti tendangan taekwondo. Misalnya kayak gini, nah, ini diperbolehkan, silakan. Ya, ini tendangan memutar. Ini boleh. Ya, ini sedang memutar ini boleh. Tendangan T belakang sambil melompat boleh. Ya. Oke, jadi kita akan berputar-putar kalian boleh. Saya berputar. Terus loncat lagi, bebas. Jadi ada bantingannya kayak jujutsu, ada tendangan kayak taekwondo dan lain sebagainya. Itu ada, diperbolehkan dan sah. Untuk pelanggarannya masih sama, tetap leher ke atas, kemudian kemaluan itu masih tetap sama. Untuk lintasan juga, misalkan saat lintasan ini tetap dapat teguran, apalagi ketika kena ini tetap tidak boleh. Ya, tapi untuk serangan atasnya seperti yang tadi dibilang ini boleh, licin kan? Ini boleh serangan di atas ataupun ini untuk tendangan sabit juga pasang. Ini tendangan sabit dari atas ke bawah ini boleh. Gitu. Jadi ke daerah pundak ini boleh. Jadi nanti boleh. Nah, sekarang ada tendangan tapal kuda yang ada di serangan TGR itu sekarang bisa dipakai. Misalnya kayak gini, ada serangan lawan, kita melawan serangan tapal kuda. Nah, itu boleh jika kena. Tetapi jika tidak kena, maka jatuhan bunuh diri. Nah, jadi misalkan kena ya, kena nih. Ini poin bagi yang menyerang. Tetapi jika tidak kena, kenanya, maka ini adalah serangan bunuh diri yang artinya poin untuk lawannya. Oke. Kemudian serangan tapal kuda yang ada di TGR juga yang serangan satu boleh, yang cuma tendangan. Ini juga boleh, asalkan kena. Kalau tidak kena sama juga itu adalah serangan bunuh diri. Oke, sementara yang kita bisa sampaikan hanya sebatas itu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi informasi dan pengetahuan untuk kita semua, karena untuk di aturan ini semua juga belajar dari awal. Oke, salam dari Pedang Kampung, tetap fokus dan waspada.